Yang ngomong gitu siapa? Syekh Hasyim Asy'ari. Nama kitabnya At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna Al-Maulid Bil Munkarat, halaman 12. Apa dalil maulid? Disebutkan Syekh Hasyim Asy'ari, dalil maulid. Pada suatu malam datanglah seorang budak. Budak di sini maksudnya hamba sahaya, bukan budak Melayu dari Batam. Nama budak itu Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Suwaibah ini adalah budak dari tuan, nama tuannya Abu Lahab. Datanglah Suwaibah mengatakan bahwa keponakanmu lahir, wahai Abu Lahab. Lalu kemudian Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Mati Abu Lahab. Bermimpilah Abbas dalam mimpinya. Bertanyalah Abbas, mahaluka, how are you Abu Lahab? Faqala, Abu Lahab menjawab, finnar, I'm in hell, aku masuk neraka. Illa annahu khuffifa anni, tapi azabku di neraka diringankan fi kulli lailatil isnin, azabku diringankan setiap malam Senin. Wa amussu min usbu'ai, aku mengisap dari 2 jariku ini keluar air. Aku masuk neraka, kata Suwaib. Aku masuk neraka, kata Abu Lahab. Tapi setiap malam Senin azabku diringankan dan kuhisap dari 2 jariku ini mengalir air di dalam neraka. Kenapa? Bi'itaqi Suwaibah, karena aku memerdekakan budakku Suwaibah. Indama basyaratni biwilalatin Nabi, ketika si Suwaibah datang memberikan kabar gembira bahwa lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya siapa orang Batam ini yang rajin hadir maulid, insya Allah masuk neraka, tapi tetap keluar air dari tangan. Apa maksud cerita ini? Sedangkan orang kafir Abu Lahab saja masuk neraka tapi tetap dapat pahala syafaat karena senang menyambut kelahiran. Apalagi kita yang cinta kepada Nabi dan mengajarkan ajaran Nabi, maka tentulah kita dapat pahala dengan melaksanakan maulid itu. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan Syekh Hasyim Asy'ari. Melaksanakan maulid itu baik apa tak baik? Baik. Tapi kalau di dalamnya itu ada perbuatan campur aduk, teriak-teriak, musik segala macam, haram atau tak haram? Ini kaedahnya. Inna ta'ata, amalan yang baik, idza addat ila maksiat, kalau menyebabkan perbuatan maksiat, wajib tarkuha, wajib ditinggalkan. Ada perbuatan baik, tapi gara-gara perbuatan baik itu lalu kemudian membuat perbuatan maksiat, wajib tarkuha, wajib ditinggalkan. Fa innama yuaddi ila syarri syarrun, karena yang menyebabkan perbuatan jahat, maka perbuatan itu juga hukumnya jahat, jelek. Tetap kita buat maulid, tapi hindari. Tapi saya yakin dan di Batam ada tak perbuatan yang disebutkan Syekh Hasyim Asy'ari itu? Enggak ada kan? Jaga, jangan sampai nanti maulid milenial, disko pula. Kemudian beliau mengkritik tentang baca Quran yang lagunya merusak tajwid. Iyyaka na'budu. Lalu kemudian antum mengatakan taib, fahuwa haram. Tengok apa kata Syekh Hasyim Asy'ari. Idza kanatil qira'atu bil alhanil muharramah, kalau Al-Quran itu dibacakan dengan nada lagu-lagu yang haram karena merusak bacaan, faqaulus sami, lalu orang yang mendengar itu mengatakan taib, fahuwa haram hukumnya. Lianna tahsinal harami haramun, karena memuji perbuatan haram hukumnya haram. Luar biasa beliau, berani beliau. Hebat. Saya semakin membaca buku beliau ini makin berani saya.
Beliau pula ada menulis buku manasik. Makanya saya pun ikut langkah beliau. Beliau ada nulis buku Arba'in. Saya tulis Arba'in 40 hadis zikir Abdul Somad. Beliau menulis manasik. Saya tulis juga manasik 66 tanya jawab umrah. Beliau ada nulis buku Al-Manasikus Sura Liqasidi Ummil Qura. Cuman bedanya beliau nulisnya pakai bahasa Arab. Saya Arab juga, Arab Nandi. Beliau ada menulis buku manasik, dicetak tahun 1418. 12. Beliau menulis kitab judulnya Jami'atul Maqasid. Kata beliau, dalam hidup ini kita mesti ada 3 prinsip. Bapak Ibu adik-adik sabar-sabar. Anggap aja ini menunggu buka puasa. Kalau terasa berat gini, ya Allah lamanya lah Ustaz. Sebentar. Aku tadi datang kusangka tabligh akbar katanya. Tiba-tiba tuh dia ngaji gini. Kok tahu gini duduk di belakang aku tadi. Kata Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab ini, judul kitabnya Jami'atul Maqasid. Jami'ah artinya lengkap. Maqasid bahasa Arab. Bahasa awaknya maqaswi. Jami'atul Maqasid, maksud hidup yang paling lengkap. Ini dia, ada 3. Yang pertama, ilmu yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamu binafsi wa dan yakun ilmun ayat sama basar kalam. Mengenal Rasulullah. Bagaimana caranya? Membaca sejarah Nabi, membaca sifat-sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatana. Mengenal tentang malaikat, Munkar, Nakir, Kiraman, Katibin, Raqib, Atid. Kitab-kitab. Nah, ini yang disebut dengan akidah. Yang kedua, memahami tentang ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Yang ketiga, ma yata'allaqu bis-sirri, rahasia dalam hati. Dengki, hasad, busuk hati, dendam kesumat. 3 ini aja yang perlu diketahui. Yang pertama, tauhid, wujud, qidam baqa. Yang kedua, ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Yang ketiga, masalah hati. Bersihkan hati. Jangan sampai kita benci menengok orang dapat nikmat. Bersihkan hati, jangan sampai angkuh sombong. 3 itu aja kata Syekh Hasyim Asy'ari. Tasawuf beliau adalah tasawuf sunni. Beliau pengamal tasawuf, tapi bukan tasawuf falsafi. Apa yang diambil? Man lam yahfazil Quran, siapa yang tidak bersumber pada Quran, walam yaktubil hadis, tidak mengikut hadis, la yuqtada bihi fi hadzal amr, maka dia tidak layak diikut dalam masalah tasawuf. Kalau ada ulama mengaku tasawuf tapi tidak berdasarkan Quran, bukan dari hadis, maka tak layak untuk diikut. Begitu kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Bagaimana kalau ada orang mengatakan yang haram-haram itu sudah halal bagi saya karena saya sudah sampai pada makom ini. Ini deh. Nih, coba tengok. Wasalu ila rajbatil ma'rifah, dia sudah sampai pada makom ma'rifah. Fasaqatat minhumus syariah, kalau sudah sampai ma'rifah maka syariatnya gugur. Oh, sedapnya. Tak wajib sholat, tak wajib puasa, tak wajib, pokoknya sudah gugur syariat. Apa kata Imam Rusbari? Hai Imam Rusbari, ya, bagaimana orang yang mengatakan sudah sampai makom ma'rifah sehingga gugur syariat? Kata Imam Rusbari, na'am, ya, qad wasal, dia sudah sampai. Oh, jadi mereka yang ngaku-ngaku sudah sampai itu dia sudah sampai? Sudah sampai. Walakin ila saqor, tapi sampainya ke neraka sakor. Ini Imam Rusbari. Dari mana ini? Dari kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan, kau tak sholat ke masjid? Aku sudah sampai ke makom ma'rifah. Oh, kata Imam Rusbari, kau memang sudah sampai. Ah kan? Betul kan? Imam Rusbari aja bilang aku sudah sampai. Iya, tapi sampainya ke sakor.
Masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Lam naku minal musallin. Karena tidak sholat. Banyak ini sekarang orang tak sholat. Hayya sholat. Yang luar, yang puasa sunat belum, jangan kalian buka pula. Kau tak sholat? Itu sholat tuh untuk orang-orang yang syariat aja tuh. Kami udah sampai ke makam ma'rifat. Iya betul, kau udah sampai memang. Neraka sakor tempat kau. Ini kata Syekh Muhammad Asim Asy'ari. Ini jalannya, ini tujuannya. Ustaz Somad naik pesawat, itu jalannya. Tujuannya kemana? Ke Batam. Jangan sampai salah jalan. Jalannya takwa, tujuannya istiqomah. 2. Jalannya ikut sunnah, tujuannya jaga akhlak. Jalannya jauhkan diri dari yang haram, tujuannya sabar. Jalannya ridho kepada ketetapan Allah, tujuannya qanaah. Jalannya kembali kepada Allah, tujuannya supaya senantiasa bersyukur. Itu tasawuf menurut Syekh Muhammad Asim. Kemudian kata beliau, ada perbuatan, ada hasil. Ada perbuatan, ada hasil. Kuat semangat, tinggi derajat. Kalau kuat semangat kita, kuat semangat tahajud malam, kuat semangat, tinggi derajat. 2, kalau kita rajin menjaga kehormatan, maka Allah akan menjaga kita. 3, kalau kita baik mengkhidmah, melayani, menolong ulama, maka Allah akan memuliakan.